Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini, Cova Redira dengan NIM C2257201003. Pada kesempatan kali ini, saya akan um, belajar kembali kode Igniter. Kita di sini akan menerapkan beberapa konsep. Yang pertama, kita akan membuat controller baru untuk menerapkan konsep URI segment. Yang kedua, kita akan mengubah konfigurasi auto roots menjadi true. Selanjutnya, kita menambahkan sebuah metode baru yang menerapkan parameter. Selanjutnya, kita akan melakukan akses kembali dengan mengubah parameter pada segmen 3 sampai 5. Selanjutnya, kita akan membuat controller baru dengan nama Stimic PLK dan sebuah metode bernama slogan dalam folder bernama kampus. Dan metode slogan berisi teks kuliah beneran, benar-benar kuliah. Oke, dan yang terakhir kita membuat metode baru panggil berisi pemanggilan metode index yang ada pada controller home. Oke, kita pertama akan membuat controller baru untuk menerapkan konsep URI segment. Kita langsung saja ke foldernya. Pertama-tama kita masuk ke dalam code igniternya, masuk ke dalam folder apps, masuk ke dalam controller, dan di sini kita buat file baru. Oke, kita salin yang file yang sudah ada saja, kita salin. Oke, di sini kita ganti dulu, kita rename menjadi URI karena kita akan menerapkan URI segment. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam filenya. Oke, di sini kita sudah masuk. Berhubung saya sudah punya bahannya, kita akan menyalin yang sudah ada saja. Ini sudah saya coba, saya otak-atik dan berhasil, dan kita coba lagi. Oke, di sini akan saya salin yang menerapkan konsep URI segment. Oke, di sini kita lakukan paste. Oke, sudah di sini dengan kelas URI dengan metodenya sedang. Apakah kini sudah bisa diakses? Tentu saja belum. Kita harus memasukkan yang namanya routes-nya. Oke, sebelum itu kita harus memasukkan routes-nya terlebih dahulu ke dalam apps, config, dan routes. Nah, di sini kita harus mendaftarkan routes-nya terlebih dahulu agar bisa diakses. Oke, kita daftarkan, kita Ctrl S, kita save, dan ini juga kita save. Jangan lupa. Setelah itu kita akan coba masuk, mencoba akses dengan menerapkan URI segment. Oke, kita masuk ke public. Oke, bentar, lagi loading nih ya. Ini kan tadi buatkan kontrol untuk menerapkan konsep URI segment sehingga ketika diakses akan menampilkan saya sedang belajar framework code igniter dari masing-masing segmen URI. Nah, jadi jika kita mengakses ini maka akan menampilkan kata-kata yang ada di sini. Oke, kita coba. Bisa, oke. Dan ini berhasil. Jadi kita sudah menerapkan URI segment pada pembelajaran dan pada controller ini. Oke. Selanjutnya kita akan mengubah konfigurasi auto roots menjadi true. Itu di mana kita masuk lagi ke dalam folder code igniter kita, masuk ke dalam apps, masuk ke dalam config, dan kita mencari di sini routing. Kita cari, ini dia routing. Nah, di sini auto routes-nya masih false dan kita akan ubah menjadi true. Oke, tapi sebelum itu kita coba apa sih bedanya nanti ketika false dan true. Oke, kita ubah dulu ke true terlebih dahulu. Oke, kita save dulu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah metode baru menerapkan parameter
sehingga ketika diakses bla 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 bla, maka layar akan menampilkan seperti inilah. Kita akan ubah sedikit nanti segmen-segmen menjadi nama kita sendiri. Oke. Kita masuk lagi ke dalam file ini, kita tambahkan metode baru. Kita tambahkan di bawahnya saja. Oke, ini dia metodenya yang sudah saya coba buat. Oke, di sini saya akan mencoba buat metode barunya. Oke, ini dia metodenya. Kita Ctrl S dulu. Nah, ini kan tadi kita sudah sudah mengaktifkannya ya. Mengaktifkan mana tadi ya, routes-nya kah? Bukan di routing-nya tadi. Sorry, ini salah, saya salah taruh. Ini bukan di sini. Kita Ctrl X dulu. Harusnya kita nambahkan metode baru di sini ya, teman-teman. Salah tadi. Kita harus menambahkannya di sini metodenya. Ctrl S. Nah, routing tadi berfungsi untuk kita bisa tidak perlu mendaftarkan lagi ke routes. Tapi kita coba dulu yang true dan kita coba lagi nanti yang false-nya apa bedanya. Oke. Selanjutnya kita mengakses metode baru tadi. Kita coba. Oke, saya lihat dulu. Saya ini bla bla bla, kita ganti nama kita. Oke. Kita ubah. Saya ini kita harus tadi di dalam file URI ya. URI. Saya ini Cova mahasiswa STIMIK PLK. Kita coba akses. Apakah bisa? Oke, bisa ya teman-teman. Di sini akan menampilkan, "Hai, saya Cova, seorang mahasiswa di STIMIK PLK." Oke, itu berhasil. Dan apa bedanya kita jika mematikan auto routes ini? Kita matikan, kita falsekan. Oke, kita falsekan. Kita save terlebih dahulu dan kita refresh. Maka kan terjadi seperti ini ya, can find route, forget bla bla bla, ya kan? Itu bedanya ya teman-teman. Jika kita menggunakan auto routes ini, kita truekan lagi. Kita truekan kembali. Kita save. Nah, maka akan menampilkan lagi karena kita sudah mengaktifkan kembali auto routes-nya. Jadi kita tanpa perlu mendaftarkan routes-nya lagi. Oke. Selanjutnya kita melakukan akses kembali dengan mengubah parameter pada segmen 3 sampai 5. Yang mana kita akan mengubah STIMIK PLK, mahasiswa dan Cova ini. Oke. Oke, kita ubah terlebih dahulu. Oke, sorry. Kita ubah. Saya ini Cova juga lah. Kita samain Cova, tapi kita tambahin Skui. Konten creator YouTube. Maka akan menghasilkan seperti URI bla bla bla, konten creator YouTube. Oke, maka akan berubah juga ya teman-teman di sini. "Hai, saya Cova Skui, seorang konten kreator di YouTube." Oke, ini sudah, lakukan aksesnya sudah dan menampilkan. Nah, ini bapaknya, kalau punya bapaknya, contohnya, "Hai, saya Bang Haji bla bla bla, konten kreator di YouTube," begitu ya. Kalau punya saya seperti ini. "Hai, saya Cova Skui, konten kreator di YouTube." Oke. Selanjutnya teman-teman, kita di sini membuat controller baru dengan nama STIMIK PLK dan sebuah metode bernama slogan di dalam folder bernama kampus. Jadi kita membuat file yang ada di dalam sebuah folder yang ada di dalam sebuah file. Jadi kita contohin saja ya. Kita masuk
di apps, masuk lagi ke controller, dan di sini kita akan menambahkan foldernya. Oke, di sini kita namakan kampus. Oke, kita lihat lagi perintahnya buat apa. Oke, buat namespace untuk controller tersebut dan pastikan dapat menampilkan ketika mengakses URI bla bla bla. Oke, kita buat dulu filenya. Kita salin yang ada dulu. Kita salin yang belajarnya aja lah. Copy. Kita masuk ke dalam kampus, kita copy kan. Dan di sini kita ubah menjadi Steamik PLK. Sorry, ini apa? Rename Steamik PLK ya teman-teman, sesuai dengan perintah. Kita masuk, kita buat controller baru. Oke, kita di sini disuruh buat baru dengan nama Steamik PLK, buat controller baru dan sebuah metode bernama slogan. Oke, kita akan membuatnya. Oke, ini dia controller baru Steamik PLK dan sebuah metode bernama slogan di dalam folder kampus. Oke, tadi kita sudah buat foldernya. Kita salin terlebih dahulu ini. Ini bahan yang lagi-lagi saya buat. Oke, kita masuk ke dalam folder tadi, sudah kampus. Kita masuk dalam Steamik PLK ini. Kita akan menerapkan ini. Ini kita harus memasukkan namespace-nya apps control campus use apps control base controller. Kenapa kita menggunakan ini? Karena file kita berada di dalam sebuah folder, di dalam sebuah folder controller. Jadi kita harus memanggil folder terlebih dahulu, nama folder terlebih dahulu, baru kita bisa mengakses Steamik PLK ini. Oke? Kita coba apakah bisa dengan mengakses kampus Steamik slogan. Oke, kita coba terlebih dahulu. Kita coba apakah muncul slogan yang saya buat ini. Slogannya di sini kuliah beneran, benar-benar kuliah. Oke teman-teman, kita masuk, kita enter. Oke, dan berhasil. Oke, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat metode baru bernama panggil berisi pemanggilan metode index yang ada pada controller home. Jadi kita akan mengakses metode baru, terus kita harus berisi pemanggilan metode index yang ada pada controller home. Oke, kita akan membuat metode baru yang berisi ini. Nah, ini kita pertama-tama kita harus menggunakan ini dulu. Kita buat dulu metodenya. Oke, kita buat dulu di bawahnya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan seperti ini lagi. Use bla bla bla. Itu kita gunakan lagi ini. Use apps controller home. Ini perlu agar bisa diakses. Kita perlu menggunakan use tadi. Oke. Ini dia. Oke, jika kita akses ini kampus Steamik panggil, maka dia akan memunculkan home code igniter seperti ini, public. Kalau kayak gini kan, memunculkan indeks awal. Oke. Akses metode panggil dan pastikan layar menampilkan halaman yang benar. Oke, kita di sini ini kan gini. Oke, kita masuk ke dalam metodenya tadi. Kampus Steamik PLK panggil. Kita coba. Harusnya bisa memunculkan ini lagi. Harusnya kita memunculkan ini lagi. Nah, ini oke, bisa. Kalau kita ganti slogan, maka akan memunculkan slogan kuliah beneran, benar-benar kuliah. Ini slogan. Tapi kalau kita
masuk lagi tadi panggil, maka akan menampilkan home awal dari code igniter. Nah, seperti ini teman-teman. Oke? Karena kita sudah nih membuat controller baru, sudah menerapkan konsep URI segment, sudah. Setelah itu kita ubah konfigurasi auto roads menjadi true, dan kita melihat perbedaannya di mana kalau kita mematikan true dan false-nya apa yang akan terjadi. Oke, sudah. Terus kita sudah juga menambahkan metode baru yang menggunakan parameter sehingga diakses seperti ini. Oke, sudah. Ini juga sudah. Kita sudah juga bisa melakukan akses kembali dengan mengubah parameternya. Ini juga sudah. Kita juga sudah membuat kontrol baru dengan nama Steamic dengan sebuah metode bernama slogan di dalam folder bernama kampus. Oke, ini juga sudah. Kita sudah juga membuat namespace controller tersebut kita panggil gitu untuk kita bisa mengakses folder file Steamic PLK-nya. Oke, dan pastikan dapat menampilkan ketika mengakses kampus Steamic PLK slogan. Ini juga sudah. Kita sudah membuat metode baru bernama panggil berisi pemanggilan metode index yang ada pada controller home, dan akses panggil dan akses metode panggil dan pastikan layar menampilkan halaman yang benar. Oke, ini sudah semua. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sekian. Kita sudah mengerjakan dan membuat controller dan yang lainnya. Mohon maaf bila jika ada salah kata dan kurang berkenan. Semoga nantinya di video kedepannya saya akan lebih berkembang, lebih jelas dalam menyampaikan videonya, menyampaikan penjelasannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Ditunggu lagi video berikutnya. Sekian dan terima kasih.